oknum-oknum kepala desa dan lurah. Nah, ini menjadi bahan koreksi bagi kita. Bahkan ada satu, ini benar nggak bohong saya nih, benar nih Pak Isran. Ada satu kepala desa bupati curhat sama saya nggak mau sebutin lah. Kita nggak mau mempermalukan. Curhat, Pak Mendagri, tolonglah kalau bisa dibantu ada pembinaan untuk teman-teman kepala desa biar paham tanggung jawabnya. Ya. Jangan dipakai seperti uang sendiri. Ya. Kenapa Bu? Ibu-ibu lagi nih. Kenapa Bu? Di tempat saya itu Pak, itu teman-teman kepala desa begitu terima anggaran desa ke karaoke Pak. Gitu. Akhirnya rajin ke karaoke, ngebon, ngutang di tempat karaoke. Jadi yang datang ke kantor bupati, maminya. Mami. Tahu kan mami ya? Bukan mami istrinya kepala desa, bukan. Maminya karaoke itu. Minta supaya dana anggaran desanya, pembayaran utang ke karaoke tadi, dipotong oleh bupati, ditap di situ. Jadi itu bisa terbayarkan gitu. Iya, utangnya minta dibayarkan, dipotong dari situ. Karena kepala desa dicari-cari, nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi yang berkembang bukan desanya, makin banyak karaoke-nya gitu. Saya nggak mau sebutkan, tapi yang dampingin saya waktu nerima pasti tahu daerah mana. Ya ini saya nggak mau mengatakan semua daerah seperti itu. Ini hanya satu contoh saja kasus yang mungkin ada di tempat lain juga, mungkin. Nah oleh karena itulah kita perlu untuk memperkuat kemampuan rekan-rekan kepala desa ini. Tanggung jawab yang besar, bagian dari sistem pemerintahan sebagai birokrat, harus memiliki kemampuan manajerial, leadership menjadi pemimpin, mengelola keuangan negara yang ada risiko hukum. Weh kawan, ada saja ini kelakuan oknum kepala desa. Ya, ini yang diceritakan oleh Pak Tito ini pasti benar, tidak mungkin salah. Ya, ada oknum kepala desa ya yang main ke tempat ya hiburan, kemudian di situ dia tidak mampu bayar, ngutang. Kemudian maminya atau ketuanya lah ya, ketuanya kayaknya ya. Mami itu pasti ketua ya. Ketuanya menghadap bupati agar dipotong dana desa dari oknum kepala desa ini untuk membayar utang. Ini satu oknum ini yang diceritakan. Dana desa. Makanya beberapa waktu lalu itu kan banyak kepala desa itu yang dipanggil oleh kejaksaan, diperiksa oleh kejaksaan terkait korupsi. Nah, ini ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait adanya kepala desa. Karena apa? Orang yang menjadi kepala desa di suatu desa itu adalah tokoh, ya. Tokoh, tidak memandang di situ latar belakang pendidikan dan sebagainya. Ya, karena pemilihannya adalah demokrasi. Ya. Nah, biasanya tokoh ini muncul. Dan ada beberapa tokoh mungkin yang kurang paham terkait administrasi negara. Ya, apalagi di daerah-daerah yang mungkin tingkat sekolah atau tingkat pendidikan masih kurang di beberapa wilayah. Tapi harus ada yang jadi kepala desa. Ya. Maka itu sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan langsung ke perangkat desa terkait penggunaan dana desa. Sehingga tidak disalahgunakan. Dan kalau kita lihat di media sosial ya, di TikTok ini yang paling cepat viral, maupun di YouTube, di stick video, ya, di Instagram, di Facebook, ya, ada beberapa oknum kepala desa yang bermasalah. Ini oknum ya, tapi saya sangat yakin lebih banyak kepala desa yang bagus, yang jujur, yang amanah.
Ya, kalaupun ada yang begini-begini satu dua lah. Ya, berbagai permasalahan dijumpai. Maka inilah pentingnya tentang tertib administrasi. Sehingga tidak menyalahgunakan APBN atau uang dari negara. Ya, harus ada penyuluhan hukum. Nah, karena apa? Masyarakat sekarang ini sudah cerdas-cerdas di era digital ini. Ya, masyarakat kita ini rata-rata punya handphone. Ya, sudah tahu bermedsos. Jadi kalau ada permasalahan di desa itu cepat viral. Ya. Ini masalah APBN. Nah, kepada saudara-saudaraku, pemerintahan sekarang, pemerintahan Prabowo Gibran itu ada membentuk suatu badan, ya, lembaga baru, ya, suatu lembaga baru, ya, yang disebut badan, ya, khusus untuk mengawasi, ya, mengawasi pembangunan APBN, termasuk APBN negara, ya. Ya, jabatan ini setingkat menteri, ya, ya, badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus. Nah, kebetulan yang jadi kepalanya itu adalah senior saya, abang saya sekaligus mentor saya, yaitu Bapak Aris Marsudianto SEME. Saya sangat kenal beliau karena saya adalah salah satu anggotanya, salah satu anak buahnya, salah satu adiknya yang bersama-sama selama ini sampai hari ini. Jadi tahu karakternya. Ya. Beliau paling senang membantu orang. Ya. Tetapi paling benci yang namanya koruptor. Paling benci yang namanya penyalahgunaan APBN. Paling benci pada orang-orang yang menyalahgunakan uang yang bukan uangnya. Ya. Kenapa? Saya pernah dipercayakan oleh beliau itu, ya, mengelola uangnya, ya, mengelola uangnya. Saya sama istri yang kelola uangnya waktu itu untuk kegiatan, ya, di GNCP dulu. Saya mengikutinya. 1 rupiah pun uangnya nggak ada yang bisa belok kanan kiri. Karena apa? Dalam suatu organisasi atau apapun, kepercayaan itu adalah kejujuran nomor 1. Kejujuran. Nah, ini tidak tebang pilih, ya. Ini senior saya tidak tebang pilih kalau ada yang salah. Maka itu jangan sampai ada menyalahgunakan APBN. Ya, baik itu di pemerintahan pusat, di kementerian, di tingkat provinsi, gubernur dan wakil gubernur, ya, tingkat kabupaten kota, ya, sampai ke tingkat desa, APBN itu pasti ditelusuri, pasti. Apalagi beliau backgroundnya adalah Kopassus, Gultor 81 Kopassus, yang terdidik, terlatih untuk teliti dari berbagai hal, yang terlatih untuk mengambil keputusan cepat dalam kondisi kritis. Maka Pak Prabowo tidak salah memilih orang. Dan itu juga Pak Aris Marsudianto itu pernah sama-sama penugasan dengan Pak Prabowo, yaitu pembebasan Sandra Mapenduma di Papua tahun 96. Nah, singkat cerita, ya, senior saya pensiun dini, ditarik oleh Pak Prabowo sampai sekarang. Jadi Pak Prabowo juga sangat percaya kepada Pak Aris Marsudianto ini. Ya, jadi hati-hati kalian yang selama ini mungkin bermain uang APBN, kalian tidak lolos. Apalagi yang sekali yang oknum kepala desa itu, selesai. Ya, karena di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan melakukan sebuah investigasi khusus terhadap suatu persoalan, maka Pak Aris Marsudianto sebagai kepala badan, ya, pengendalian pembangunan dan investigasi khusus bisa ya, meminta bantuan seluruh perangkat alat negara
untuk melaksanakan investigasi khusus. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi oknum-oknum kepala desa yang seperti ini. Baik videonya kawan.